Brebes, subur dan kaya akan tradisi. Di tengah hamparan hijau dan kearifan lokal, tersembunyi sebuah warisan berharga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ia lebih dari sekedar ternak. Ia adalah cerminan ketangguhan masyarakatnya dan harmoni dengan alam. Ya insya Allah Pak, hari awak masih sehat mah, harian panjang umur, sehat baik. Ini sebanyak 2 karung apa nawa, cuma can diinumkeun, hauseun. Insya Allah, hari diberikan sehat, Gusti Allah, panjang umur. Insya Allah, sepi manu ada urusanan kebenar di rumah, mau dapi lainkeun. Walaupun capek, dari cangkeng, panas. Jatuhan ya, jatuhan Oh, kade Pak. Karena masyarakat Tegongan ini untuk melanjutkan ternak jabres dari orang tua. Karena apa? Karena kebutuhan itu bisa bisa mendukung kebutuhan gitu ya. Jadi jabres ini manaknya sering Pak. Jadi setahun sekali kan kebutuhan kita mending bisa dibantu gitu. Makanya diteruskan jabres itu. Memang sapi PO nggak cocok di sini karena apa? Manaknya jarang Pak. Tuli hawanya nggak cocok. Cocoknya itu ini sapi jabres. Dari leluhur kita dulu waktu saya kecil juga udah miara sapi jabres. Makanya kita sekarang meneruskan orang tua jadi turun temurun itu jadi melestarikan langsung. Di sebuah sudut tenang di Brebes terdapat sebuah dusun bernama Tegongan. Dari luar ia tampak seperti dusun biasa. Namun disinilah denyut nadi kehidupan sapi Jawa Brebes atau yang dikenal dengan sebutan sapi jabres. Di sini, di tengah kesederhanaan, 20 peternak dari kelompok ternak Lembu Banda Bumi memikul sebuah amanah besar. Bagi mereka, ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah panggilan jiwa. Tangan-tangan mereka yang mungkin kasar karena bekerja adalah tangan yang sama yang dengan penuh kelembutan merawat sebuah warisan. Sebuah aturan suci berlaku di Tegongan.
Tidak boleh ada seekor pun sapi jantan dari luar yang masuk. Hanya pejantan sapi Jabres murni yang boleh berada di sini. Ini bukan tentang membatasi, tapi tentang melindungi. Karena mereka dipercaya menjadi bagian wilayah sumber bibit sapi Jabres. Mereka mungkin tidak berbicara tentang genetika atau konservasi dengan istilah ilmiah. Tapi lihatlah mata mereka saat memandang ternaknya. Di sana ada pemahaman yang lebih dalam. Sapi-sapi ini bukanlah sekedar aset. Mereka adalah banda bumi, harta dari tanah ini. Di setiap lenguhannya ada gema masa lalu. Di setiap anak sapi yang lahir ada harapan untuk masa depan Brebes. Sapi Jabres ini adalah sapi lokal Kabupaten Brebes. Jadi ini sudah jadi penetapan Menteri di tahun 2012, 13 Agustus 2012. Kemudian sapi ini adalah sapi lokal unggulan dari Kabupaten Brebes. Pada tahun 1916 kemudian ada SK untuk penetapan sumber bibit sapi Jabres, yaitu di Kecamatan Bantar Kawung khususnya. Sebetulnya untuk pengembangan sapi Jabres ini ada 5 kecamatan, di Ketanggungan, di Larangan, kemudian Banjararjo, Bumiayu, Bantar Kawung, dan Salem. Tapi untuk mulai adanya IB atau inseminasi buatan ini kemudian menjadi sapi-sapi itu dikawin suntik dengan sapi yang eksotik. Dan ini kita sangat miris juga karena perkembangan sapi Jabres dari tahun ke tahun makin turun. Kemudian kita usulkan untuk penetapan wilayah sumber bibit di Bantar Kawung. Dan di wilayah itu kita melarang untuk IB selain sapi Jabres. Jadi kita melaksanakan khususnya INKA, intensifikasi kawin alam untuk sapi Jabres. Dusun Tegongan, Pangerasan, Bantar Kawung, Brebes, bukti hidup bahwa kekuatan terbesar seringkali lahir dari kesederhanaan yang tulus dan kebersamaan yang erat. Mereka, para peternak lembu Banda Bumi, adalah para penjaga api warisan yang memastikan agar sapi Jabres, sang permata asli Brebes, tak akan punah. Lantas Polres Kendal terus melakukan penarikan arus agar tidak terjadi kemacetan panjang. Terendam banjir dengan kedalaman 60 cm. Jawa Tengah hari ini kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik tindak pidana perdagangan orang di tempat wisata Gunung Kemukus di Kabupaten Sragen. Makanan bergizi yang sebelumnya telah diukur kadar gizi. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini. Di balik perbukitan Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, terhampar sebuah permata tersembunyi. Inilah Dusun Maribaya di Desa Kalinusu. Sebuah landscape alam yang menjadi rumah dan harapan bagi salah satu kekayaan hayati Jawa Tengah. Sebuah padang penggembalaan seluas total 440 hektar membentang gagah menjadi surga hijau bagi ratusan ekor ternak. Dari luasan tersebut, 363 hektar telah secara resmi
tersertifikasi sebagai aset milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Sebuah bukti keseriusan dalam menjaga kawasan ini. Namun, keistimewaan Maribaya tidak hanya terletak pada luasnya. Sebuah area fokus seluas 104 hektar didedikasikan sebagai ladang penggembalaan sekaligus laboratorium alam. Disinilah masa depan sapi Jabres, rumpun sapi asli Brebes, dipelajari dan dilestarikan. Memang kayak aku dekat kayak khawatir ya gue soalnya nggak nanti terjadi penyakit mulut dan kaki gue nanti merajalela ya gue. Akhir kemudian sapi ngerti-ngerti walaupun wareg kayak gue ngerti-ngerti terus dia pos baik gue maksudnya dalam arti gue apa langsung ngedrop kayak gue loh, langsung ngedrop perkembangannya lambat kayak gue. Ya Bu Dokter, jadi gini, ini adalah sapi yang beberapa bulan kemarin dilakukan vaksinasi dan juga pengobatan cacing. Nah alhamdulillah sekarang dari sapinya juga gemuk dan juga tidak terserang penyakit PMK Bu Dokter. Mungkin nanti bisa diberi penjelasan terkait dengan yang sapi yang terkena PMK seperti apa, mohon arahan dan juga caranya Bu Dokter. Sapi di sini sudah ya? Iya, sudah divaksin Bu Dokter. Vaksin dosis pertama, dosis kedua sudah ya? Vaksin dosis pertama sudah, dosis kedua sudah, yang terakhir booster iya, sudah semua. Dosis ketiga ya? Iya. Karena untuk sapi pencegahan terhadap PMK itu kan harus dengan vaksinasi ya, karena penyakit infeksi dari virus itu hanya bisa dicegah dengan vaksinasi. Kalau PMK ya vaksinasi PMK ya. Sudah dosis pertama, nanti diulang dosis keduanya 1 bulan setelah dosis pertama. Itu. Oh iya Bu Dokter, ini kita ditunggu sama peternak untuk penjelasannya. Kita langsung ke peternak saja Bu Dokter kaitannya dengan penyakit PMK tadi. Monggo Bu Dokter. Nggih, monggo. Kayak kebenaran Pak Bayu kalau Bu Dokter. Ayo loh. Oh, tuh ada Pak Bayu. Gimana kabarnya Pak Bayu? Alhamdulillah sehat Pak Makmur. Ini Pak Bayu Pangpurane Bu Dokter. Saya mau tanya masalah mengenai penyakit PMK itu dengan cacing, terus lato-lato gimana cara ngatasinnya? Oh iya, terima kasih Pak Namso, Pak Makmur. Ini kebetulan sekali di sini ada Bu Dokter Pipit. Di sini beliau adalah dokter hewan di Kecamatan Bumi Ayu ini. Nah, mungkin itu akan lebih dijelaskan sama Bu Dokter. Monggo Bu Dokter. Pak, Nun Sewu kan PMK ya Pak ya, tadi tanya terutama PMK ya. Jadi Bapak harus hati-hati, terutama kalau misalkan Bapak beli sapi dari pasar Wage ya Pak. Misal Bapak punya sapi yang lama tuh di kandang, sapinya yang baru jangan dicampur dulu, itu ya. Ya di karantina, ya baru nanti setelah 14 hari nggak ada menunjukkan gejala PMK, baru boleh dicampur. Berarti jangan maksudnya dikasih jeda dulu. Ya jangan dicampur dengan sapi yang lama di kandang. Ya kan kita nggak tahu sapinya dari pasar Wage itu bawa penyakit apa enggak sih, kali itu kita nggak tahu. Jadi kesimpulannya Bapak tadi disampaikan Bu Dokter adalah benar. Misal Bapak beli sapi langsung di karantina yang pertama, terus yang kedua untuk selalu menjaga kebersihan kandang. Selanjutnya dari pakan selalu juga diperhatikan, kasih pakan yang berkualitas, rumputnya yang bagus, yang segar dan juga baik. Nah itu salah satu untuk mencegah ya Bu Dokter. Ya kan kalau
sapinya sehat kan, otomatis kan nggak gampang kena penyakit ya Pak. Kalau kayak seperti manusia aja, kalau makannya bagus, badannya sehat kan nggak gampang sakit. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Dokter, Pak Bayu. Terima kasih. Makasih ya Pak Nafsa. Makasih ada Sandra. Monggo Pak Nafsa. Sapi Jabres itu kalau menurut SNI itu yang utama yang terlihat itu adalah satu, sapinya rata-rata kecil. Jadi karena ini sapi dari sapi Sundaikus, kemudian adanya waktu zaman Belanda itu ada sapi Madura, sapi Bali, kemudian ada peonisasi, akhirnya saling silang dan lahirlah sapi yang campur-campur, sapi Sundaikus dan sapi Indikus, akhirnya menjadi sapi Jabres yang sekarang ini ada. Lihat dari warna putih itu sebetulnya dari hasil peonisasi, dan itu juga ada garis belut, yang ini asli dari sapi Jawa, itu ada garis belut di punggungnya, kemudian tanpa punuk, kemudian di bibirnya itu ada putih, warna lebih cerah, itu biasanya putih, di mulutnya itu hitam, kemudian teracaknya hitam, juga ekornya juga hitam. Jadi ini ciri-ciri yang disukai teman-teman di desa Bantar Kawung dan khususnya di Brebes adalah sapi-sapi yang warnanya coklat, jadi namanya kembang duren. Nah itu yang kita akan lestarikan di daerah Maribaya. Kita punya padang pembalaan, di situ ada 104 hektar yang kita kelola untuk 118 ekor sapi yang perlu untuk pelestarian sapi Jabres yang untuk penelitian-penelitian. Dari situ nanti kita akan seleksi dari seleksi warna, kemudian dari tubuh, kemudian dari reproduksinya. Jadi ini sangat luar biasa. Kemudian sapi Jabres ini ada keunggulannya adalah punya kelenturan genetik. Artinya begitu dia kemarau itu kurus kering, kemudian begitu sudah mulai penghujan itu biasanya mulai gemuk lagi karena mereka hidup dengan pakan ekstrim. Keunggulan yang lain adalah sapinya ini, kalau sapi-sapi lain dia punya BCS 1,5 itu nggak akan beranak. Tapi sapi Jabres ini dengan BCS 1,5 artinya kurus, kelihatan iganya sampai 3 itu masih bereproduksi dan setahun sekali bereproduksi. Itu kelebihan sapi Jabres satu. Yang kedua, sapi Jabres itu bisa beranak sampai 21 kali. Lebih dari 180 ekor sapi Jabres kini hidup bebas di padang Maribaya. Mereka bergerak leluasa, merumput di bawah birunya langit, dan menjalani siklus hidup mereka dengan campur tangan manusia yang minimal. Mereka adalah bukti nyata dari sebuah ekosistem yang sehat. Keberadaan sapi Jabres tak lepas dari tangan-tangan terampil dan kearifan lokal masyarakat Brebes. Selama turun-temurun, mereka telah memelihara, merawat, dan menjadikan sapi Jabres sebagai bagian penting dari sistem pertanian terpadu. Sapi Jabres dipertahankan karena layaknya memang sapi Jabres harus hidup di wilayah khususnya Maribaya ini. Karena apa? Karena bisa bertahan hidup di mana tempat tanpa harus di istilahnya pakai gubuk atau pakai rumah. Siang malam hidup di padang pun dia tetap tidak akan berubah. Nah, terus masalah penyakit ataupun gangguan hewan lah ibaratnya. Kalau sapi-sapi yang lain misalnya, contohnya waktu tahun berapa itu kena masuk PMK ya. Kalau Jabres sekalipun karena orang petani itu tidak tahu apa itu suntik atau apa, dia kasih
obat apa istilah herbal aja bisa sembuh, Pak. Upaya pelestarian dan pengembangan sapi Jabres mutlak diperlukan. Salah satu kunci utamanya adalah melalui praktik budidaya yang baik dan benar. Ini bisa dilakukan melalui dua pendekatan utama, perkawinan alami yang terseleksi dan teknologi inseminasi buatan atau IB. Di jantung Kabupaten Brebes, tepatnya di Bumi Ayu, sebuah denyut ekonomi berdetak kencang setiap 5 hari sekali. Inilah Pasar Wage, surga bagi para peternak dan belantik sapi. Berbagai jenis sapi, dari pedet atau bakalan hingga indukan yang siap berpindah tangan. Sapi jenis Jabres ini makannya bebas, Pak. Jadi di sembarang pakan aja dia itu mau makan. Jadi minggu mung dicul kewe wis iso mangan dhewe. Ojo nenek ditambahi pakan iso manak, iso menghasilkan anak. Kan lumayan, Mas. Jadi buat bisa kanggo tabungan. Keunggulan adaptasi dan nilai ekonomis inilah yang membuat sapi Jabres begitu diminati. Bagi masyarakat Bumi Ayu dan sekitarnya, ramainya transaksi di Pasar Wage adalah kabar gembira. Roda ekonomi berputar, memberikan semangat baru bagi para peternak untuk terus membudidayakan warisan lokal mereka. Tubuh kekar dan ketahanan yang luar biasa, sapi Jabres menyimpan kisah panjang tentang warisan, perjuangan, dan identitas sebuah desa. Namun, populasi mereka dari tahun ke tahun kian menyusut. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes mencatat populasi sapi Jabres di Brebes pada tahun 2024 sebanyak 16.000 lebih ekor sapi. Dari sebelumnya 26.000 lebih ekor sapi pada tahun 2020. Meski dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes dan penggiat ternak terus berupaya melakukan pembibitan, penyuluhan, dan edukasi, nyatanya belum cukup untuk membendung laju penurunan populasi sapi Jabres. Kami berharap bahwa teman-teman yang masyarakat itu tetap mensyukuri dengan potensi yang sudah ada, jangan sampai digerubah, dan ingat bahwa sapi Jabres itu openono. Sanajan orang nyugihi aning nguripi. Jadi artinya bahwa sapi-sapi Jabres ini memang tidak bisa harganya fantastis, tidak bisa karena sapinya kecil. Tapi dia bisa menghidupi karena mereka teman-teman di masyarakat itu kalau misalnya mau nyekolah anak-anak mereka jual dengan sapi-sapi yang mereka produksi sendiri. Jadi ini pembibitannya sudah jalan. Itu jangan sampai dimulai dari nol lagi untuk kegiatan semacam ini. Jadi sapi Jabres ini openono. Sapi Jabres bukan sekedar hewan ternak,
Ia adalah simbol ketahanan pangan lokal, sumber ekonomi warga, dan identitas budaya yang melekat erat pada tanah Brebes. Menjaganya berarti merawat jejak sejarah. Melestarikannya berarti menjamin masa depan. Kini ada pilihan di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan sapi Jabres menghilang perlahan? Ataukah kita akan berdiri bersama menjadi penjaga warisan? Karena masa depan sapi Jabres adalah cerminan kepedulian kita hari ini.